Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Puji. Saya berada di Komplek Sanata Dharma, tepatnya di ya, tempat basket. Ya. Di sini mahasiswa sering berolahraga supaya mereka semuanya sehat. Pagi ini kita akan menerima sabda Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu. Terima kasih atas penyertaanmu. Terima kasih atas hari barumu. Kami akan menerima sabdamu, kami berkatmu, supaya sabda menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyang telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habil sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halang. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus menghendaki semua orang dapat diselamatkan. Ya, dalam hidup kita sehari-hari yang banyak kita menemui yang ada seorang bapak yang hendak menjadi pelayan Tuhan, mungkin bisa sebagai prodiakon, sebagai pengurus lingkungan, tetapi mungkin dihalang-halangi oleh istri, dan akhirnya bapak itu tidak menjadi pelayan lingkungan atau mungkin prodiakon, atau seorang ibu yang mau aktif di gereja tetapi dihalang-halangi oleh suami-suami, tidak mengizinkan ketika istrinya aktif di lingkungan atau di gereja, atau seorang anak yang mau menjadi misdinar tapi orang tua tidak mau memfasilitasi, atau kita yang dipercaya umat untuk menjadi pemimpin atau pelayan umat, tapi kita sesungguhnya kita mampu, tapi kita menolak. Ya, sesungguhnya Tuhan Yesus menghendaki bahwa semua orang dapat diselamatkan, dan melalui tangan-tangan kita, melalui pelayanan kita, Tuhan Yesus menghendaki semua orang semakin mengenal Kristus, semakin mengenal Dia Sang Mesias. Kita diminta oleh Tuhan Yesus supaya tidak menjadi penghalang bagi orang-orang yang akan mengenal
Kristus yang akan mengenal Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita selalu membuka hati kita untuk menjadi pelayan kasih dan juga menjadi fasilitas atau mendorong orang-orang yang kita sayangi apabila mereka ingin mengenal Tuhan, ingin melayani Tuhan dengan kasih kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan sampai sekarang dan selama-lamanya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.